Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sejahtera buat agama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam, Rahayu buat orang Jawa, salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Finally. Ini bukan brilliant spiritual, Mister nggak membahas spiritual terlalu jauh, cuman Mister mau ngasih pesan aja. Tema motivasi hari ini adalah orang lain yang salah, tapi kita justru yang dosa. Masya Allah. Mantap ya San ya. Jadi temanya orang lain yang salah, tapi justru yang dapatkan dosanya adalah kita itu. Ini ada satu quote ini. Ya, buat kita semua ini. Ini pesan quote ini buat Mr. B, buat Uson, buat kita semua. Jangan menertawakan kesalahan orang lain. Bisa jadi Allah ampuni kesalahan mereka karena ketidaktahuannya akan kesalahan yang mereka perbuat, dan justru Allah menghukum kita akibat kesombongan kita, yang dimana kita melihat orang itu salah terus kita menertawakan dia. Masya Allah. Tahu maksudnya ya? Jadi banyak kita ini nganggep lebih baik daripada orang lain. Wah, Son dia salah tuh. Wah, dia dusta. Wah, dia pendusta. Dia murtad, dia kafir. Dia dilaknat sama Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Banyak kita selalu ketika melihat orang lain salah, terus kita langsung mengejasnya, terus kita langsung menyalahkan dia. Padahal orang lain yang kita salah itu dia belum tentu salah, karena dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Kalau di hukum Islam itu kita menyakiti sesuatu, tapi kalau kita nggak tahu kalau sifat itu menyakiti sesuatu, kita tidak bisa dikatakan kita dosa. Gitu. Bahkan ada kisah membunuh orang lain tidak bisa dikatakan dosa selama ketika dia melakukan pembunuhan itu tidak disengaja, terus tidak tahu kalau membunuh itu dosa. Istilahnya orang yang tidak tahu tentang kesalahan itu tidak bisa disalahkan sebenarnya. Cuman kita dikasih kesempatan sama Allah untuk kita bisa mengintrospeksi dan menilai dan belajar mana yang salah, mana yang benar. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai mulai sekarang orang lain yang salah tapi justru kita yang dosa. Nauzubillah min dzalik. Itu aja pesan kita. Oke? Jadi kalau ada orang lain salah, jangan diketawain. Bahkan kalau orang lain itu nggak salah, jangan juga kamu langsung mencari salah-salahnya. Atau terlebih orang lain yang kamu lihat dia salah di masa lalunya, terus kamu bahas di masa sekarang. Itulah dosa-dosa terbesar seperti itu. Bahasa simpel atau bahasa kerennya adalah pemfitnah gitu. Jadi yang disiksa sama Allah di kubur itu ada dua dosa. Yang paling disiksa sama Allah di kubur ketika Rasulullah SAW berjalan di depan makam itu. Terus beliau mendengar ada teriakan di dalam makam itu. Terus dia tanya sama Allah, dijawab sama malaikat, sama Allah juga. Ya Allah, apa salah mayat itu atau jenazah orang itu sehingga dia engkau siksa pedih, engkau azab di dalam kubur? Ada dua makhluk hidup terutama manusia yang ketika dia di kubur itu disiksa dengan azab Allah. Pertama, ketika dia membersihkan kotorannya, habis pipis atau buang air kecil atau buang air besar, dengan cara membersihkannya tidak benar-benar bersih, itu yang akan sangat pedih di azab Allah di kubur. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi perfitnah atau suka menyebarkan aib orang di masa lalunya disebarkan di masa sekarang, atau menjelek-jelekan orang karena kesalahan di masa lalunya dibahas di masa sekarang, terus tersebar terus akan menjadi sebar fitnah, dan fitnah itu akan meluas sampai akhirnya orang yang memfitnah di awal itu mati, tapi fitnahnya ini belum berhenti, terus-terusan lah. Disitulah dia disiksa sama Allah dengan siksa azab yang pedih banget di dalam kubur. Nauzubillah. Semoga kita selamat dalam kehidupan ini, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa kita yang disengaja atau tidak disengaja. Amin insyaallah. Dan semoga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan selamat dunia akhirat atas kehendak dan izin dan cara Allah Subhanahu wa taala dan mujizat Allah Subhanahu wa taala. Udah azan subuh, yuk kita lanjut salat subuh. Oke, itu aja pesan Mister ya. Mister B pesan buat kita semua selalu istiqomah dalam prasangka baik, ucapan baik, perilaku baik, kebiasaan baik, karakter baik, sampai akhirnya nasib baik akan datang ke kamu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas hak yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja. Itu aja sih pesan Mister. Ingat ya, YouTube channel untuk berpikir positif, bukan untuk beropini negatif. YouTube channel untuk menyebarkan kebaikan yang positif dan akhirnya dilakukan untuk yang positif dan disebarkan kebaikannya lagi, semakin lebih besar lagi kebaikannya menuju menjadi kebajikan yang lebih bermanfaat buat semuanya. Bukan untuk mencindir orang lain, memfitnah orang lain atau membahas aib orang lain. Jangan. Jadi YouTube untuk memotivasi diri kita agar kita lebih baik daripada sebelumnya, dan kita sebarkan untuk orang lain agar mengikuti kebaikan yang kita lakukan, insyaallah. Oke, makasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera buat semuanya. Rahayu buat seluruh semua.
Semoga semua Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Amin ya Allah. NKRI, harga mati aku untuk Indonesia.